Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid Surya. Kali ini saya akan berbagi tentang deployment di dalam Angular. Kita mengenal di dalam Angular ada dua terminologi. Yang pertama adalah kita mengenal file development di dalam Angular yang di dalamnya berisi file Node.js dan kawan-kawan. Yang kedua, kita mengenal file deployment yang di dalamnya berisi file siap pakai yang siap kita distribusikan di beberapa platform. Misalnya di web, Chrome extension, atau di aplikasi mobile. Bahkan di aplikasi desktop pun bisa kita distribusikan menggunakan Electron. Kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semuanya 3 metode untuk melakukan deployment di dalam aplikasi Angular. Yang pertama, kita bisa melakukan deployment Angular menggunakan perintah ng-build. Pastikan kita berada di dalam folder project Angular kita. Setelah itu, kita masuk di dalam terminal ya. Kita masuk di dalam terminal. Kemudian kita perintahkan ng-build. Perintah ini akan menciptakan folder baru di dalam file project Angular kita yang isinya adalah file yang siap kita distribusikan di beberapa platform yang kita inginkan. Ini adalah contoh ng-build yang berhasil kita jalankan. Kita akan melihat file project Angular kita. Kita lihat di sini ada folder baru namanya dist. Di dalamnya berisi folder yang isinya adalah file siap pakai. Jadi kalau kita ingin distribusikan aplikasi Angular kita di dalam platform misalnya web, kita cukup melampirkan file deployment ini yang berada di dalam folder dist tersebut untuk didistribusikan di dalam web hosting kita. Kita juga bisa melakukan distribusi misalnya untuk mobile menggunakan fasilitas WebView yang disediakan oleh Android. Kita akan coba melihat ukuran file yang dihasilkan dengan menggunakan metode ng-build. Kita kompres dulu. Ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat file yang dihasilkan dengan metode ng-build ini adalah sebesar 9,0 MB. Ya. Nah, cara yang kedua untuk melakukan deployment adalah menggunakan ng-build production. Perintah ng-build production ini akan menciptakan file produksi yang siap pakai. Kita akan coba untuk melakukan perintah ng-build production. Perintahnya adalah ng-build prod. Oke ya. ng-build production ini adalah perintah yang direkomendasikan jika kita ingin melakukan distribusi aplikasi yang sudah kita bangun menggunakan Angular. Perintah kita sudah selesai dijalankan. Kita akan melihat berapa ukuran file yang dihasilkan dengan metode ng-build menggunakan production. File yang dihasilkan menggunakan metode ng-build production adalah 1,2 MB. 1,2 MB adalah ukuran yang sangat kecil untuk sebuah aplikasi. Setelah file production ini berhasil dibuat, teman-teman bisa mendistribusikannya di berbagai macam platform yang kita inginkan. Bisa web, bisa mobile, bahkan bisa menggunakan aplikasi desktop. Metode yang ketiga. Metode ketiga ini digunakan untuk mengatasi jika kita ingin mendistribusikan aplikasi Angular kita di dalam subfolder. Jadi misalnya kita akan meletakkan aplikasi kita di dalam hosting yang dia tidak diletakkan di dalam root folder, tapi di subfolder. Misalnya yourdomain.com/app dan app itu berada di dalam subfolder dari hosting yang kita miliki. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka teman-teman harus menggunakan ng-build production dengan mengatur base href. Metode yang ketiga yang bisa kita pakai untuk kondisi yang seperti tadi itu adalah ng-build production base href //
Selain ketiga metode tersebut, permasalahan yang biasa kita alami ketika kita mendistribusikan aplikasi Angular kita di dalam web hosting adalah permasalahan refresh, kemudian kita menemukan halaman not found. Contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah satu aplikasi menggunakan Angular yang sudah didistribusikan di dalam web hosting. Akan tetapi, ya, kita lihat ya di sini. Oke, ketika kita mengakses aplikasi tersebut, terlihat biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kita melakukan reload halaman, dia menemukan not found. Hal ini disebabkan karena kita tidak mengatur hash konfigurasi yang terdapat pada modul aplikasi kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu pengaturan di provider aplikasi di modul ya. Kita lihat di sini di app modul. Di situ terdapat provider location strategy ya, use class hash location strategy. Cara ini digunakan agar ketika kita melakukan reload halaman di dalam aplikasi Angular yang sudah kita distribusikan di dalam web hosting, dia tidak akan menemukan lagi 404 not found. Ini adalah contoh aplikasi yang sudah kita deployment dan sudah kita berikan use hash di dalam app modul. Kita lihat di sini, terdapat tambahan tanda tagar ya sebelum router yang kita berikan. Jadi ini dapat mengatasi jika kita melakukan reload halaman, maka halaman itu masih tetap bisa diakses tanpa menghasilkan 404 not found. Oke teman-teman, jadi itu adalah 4 tips sederhana ketika kita akan melakukan deployment aplikasi Angular kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan ng-build untuk melakukan building aplikasi, tapi hasil deployment kita masih menghasilkan file yang cukup besar. Yang kedua, kita bisa menggunakan ng-build --prod, prod artinya adalah production. Ini akan menghasilkan file yang cukup kecil, rata-rata sekitar 1,3 MB. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode ng-build production, kemudian kita atur base href jika kita ingin melakukan distribusi aplikasi Angular kita di dalam subfolder hosting yang kita miliki. Keempat, jangan lupa untuk menyisipkan atau melakukan konfigurasi hash di dalam provider yang ada di dalam app modul yang kita miliki. Itu saja teman-teman, sharing kita kali ini. Jangan lupa tetap berbahagia, keep coding, keep sharing, tetap berkarya untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Masih bersama saya, Farid Surya. Jangan lupa like and subscribe.